Jadi tidak semua orang, tidak semua anak itu ketika dia mengalami peristiwa traumatik, kita bilang peristiwa traumatik ya, nanti dia akan menjadi patologis secara berkepanjangan. Tidak selalu menjadi orang yang sakit jiwa dan sebagainya begitu ya. Karena di situ ada proses. Bahkan ketika kita lahir pun itu sebenarnya kita mengalami trauma. Karena iya benar. Jadi ada sudut pandang dari psikologi bilang kalau karena mekanisme trauma penyembuhan trauma itu sebenarnya kita sudah punya gitu loh. Oh, begitu. Betul. Akan tapi kadang-kadang terhalang karena ada suatu kondisi tertentu. Hai Sobat Brilian, kenalin saya Irina. Selamat datang di Brilian Psikologi Podcast. Di podcast ini akan membahas mengenai kebingungan masyarakat di bidang psikologi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai trauma yang terjadi pada anak nih. Isu baru-baru ini nih yang terbaru adalah Galaskai di mana mengalami kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Sebenarnya ada nggak sih efek samping dari kejadian kecelakaan tersebut? Nah, hari ini akan membahas semua pertanyaan tersebut dengan narasumber pagi ini, yakni Bapak Danang Baskoro, MPSI Psikolog. Selamat datang Pak Danang, gimana kabarnya? Halo Mbak Iren, Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Iren ini ya, sehat ya? Iya, Alhamdulillah sehat Pak. Gimana di Surabaya ini, hujan? Mendung? Hujan Pak, hujan deras. Ya, ini di Jogja ini juga sudah hujan mulai tadi pagi di jam 4. Oh, sudah mulai hujan juga. Sama-sama musim hujan berarti. So, apa bahasan kita pada sesi hari ini? Tentang ini Pak, trauma anak. Mungkin nih udah banyak masuk di berita, mungkin hampir tiap hari semenjak kejadian kecelakaan gitu ya Pak. Jadi adalah anak dari seorang influencer dan pasangannya yang meninggal ketika kecelakaan. Dan kalau beredar di berita nih, anaknya ini masih kecil dan lukanya ada di kepala, lebam, dan sebagainya. Bahkan diberitakan juga ketika habis kecelakaan tuh nyariin ibunya gitu, kayak miris sekali gitu kan Pak. Nah, kejadian kecelakaan yang membuat kedua orang tuanya meninggal ini sebenarnya ada nggak sih Pak efek kepada anaknya ini tadi? Mungkin nggak hanya kejadian ini ya Pak, banyak juga muncul di berita ada yang orang tua menganiaya anaknya. Ada yang beberapa waktu lalu bahkan anaknya dijadiin tumbal sampai matanya mau dicongkel dan sebagainya. Itu di berita udah sering diberitakan kayak gitu. Gimana nih Pak? Ya, pertama-tama saya juga mengucapkan belasungkawa ya atas meninggalnya influencer tersebut dan mudah-mudahan nanti anaknya juga bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Amin. Jadi pertanyaan Mbak Iren adalah apakah nanti akan ada dampak bagi anak tersebut ya? Yang dimaksud di sini adalah dampak negatif ya Mbak Iren ya? Iya, seperti trauma dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya kita bisa bilang ada sebab pasti ada akibat. Jadi ada sebab pasti ada akibat Mbak Iren. Akan tapi bagaimana sebab ini nanti dalam prosesnya menjadi akibatnya itu tidak terlalu negatif, tidak terlalu buruk begitu. Pasti ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Jadi A tidak langsung menjadi C gitu ya. Jadi antecedent tidak langsung menjadi konsekuensi. Gitu ya. Ada perantaranya yaitu B. Nah, jadi tidak semua orang, tidak semua anak itu ketika dia mengalami peristiwa traumatik, kita bilang peristiwa traumatik ya, nanti dia akan menjadi patologis secara berkepanjangan. Tidak selalu menjadi orang yang sakit jiwa dan sebagainya begitu ya. Karena di situ ada proses. Di mana proses itu yang akan menentukan anak itu akan baik-baik saja dalam tanda kutip ya, baik-baik saja ataukah dia mengalami gangguan, dan gangguan yang seperti apa kalau misalkan tidak baik-baik saja itu juga tergantung dari prosesnya. Sehingga dari sini kita bisa share info ya, ketika ada anak-anak yang mengalami event traumatik seperti itu, maka dukungan sosial dari keluarga mungkin bukan keluarga inti ya, bukan nuclear family, tapi keluarga misalkan kakek, nenek, atau mungkin paman atau orang-orang di sekitar itu sangat dibutuhkan gitu. Ya, kira-kira begitu Mbak Iren. Tadi yang bisa saya dapat dari penjelasannya Bapak adalah berarti suatu kejadian traumatis bagi anak A belum tentu menjadi kejadian traumatis bagi anak B begitu.
Betul. Jadi prosesnya berbeda ya Pak, tiap Ya, orang itu tadi. ya, untuk mengalami suatu gangguan trauma, ya kita sebut gangguan trauma. Kita harus bedakan antara event traumatik dengan gangguan trauma. Nah, gangguan trauma itu dalam psikologi atau psikiatri kita bilang biasanya gangguan stres pasca trauma, PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma. Artinya di situ ada event traumatik yang terjadi, misalkan ada kecelakaan, peristiwa mau dibunuh, atau apapun itu yang membahayakan nyawanya dan itu membuat suatu emosional intens, baik itu takut atau khawatir atau apapun itu ya, merasa terancam. Nah, setelah itu tidak mendapatkan penanganan sehingga informasi atau emosi juga tidak bisa diregulasi, akhirnya di situ terjadi fiksasi macet begitu ya. Sehingga orang yang mengalami event traumatik yang tidak teratasi itu tadi, akhirnya dia kayak mengalami gejala-gejala stres pasca trauma. Misalkan takut, cemas berlebihan, atau teringat pada event traumatik yang dulu begitu, dengan trigger-trigger atau pemicu-pemicu yang ada di sekitarnya, meskipun itu sebenarnya tidak besar. Jadi ada orang-orang yang misalkan takut sama sosial, takut sama takut sama orang gitu. Terus takut berusaha, takut ditolak dan sebagainya. Itu biasanya juga mengingatkan pada event traumatik di masa lalunya. Akan tetapi itu nggak akan terjadi atau bisa diminimalisir ketika mendapatkan penanganan dari profesional atau juga mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar. Ya kira begitu Pak Iren. Oke Pak. Ini mungkin agak terlalu complicated ya untuk Sobat Berlian di rumah. Mungkin bisa dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Sebenarnya pengertian trauma sendiri itu apa Pak? Yang penjelasan yang mudah gitu. Oke. Jadi dari yang kompleks kita preteli yang mudah ya. Jadi gini, trauma itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Trauma fisik ya, tubuh, ya, dan trauma psikologis. Jadi kalau trauma fisik, ketika kita mengalami kecelakaan break gitu ya, itu mengalami trauma. Artinya di situ memar, ya. Itu trauma gitu ya. Atau kepala kita terbentur, ini namanya trauma. Atau otak kita terluka, ini namanya trauma otak gitu. Nah, trauma psikologis nggak kelihatan, Mbak Iren. Nggak kelihatan dari organnya itu nggak terluka gitu. Tapi di dalam emosinya mengalami gangguan biasanya. Dan ada ingatan-ingatan yang nggak terproses, akhirnya dia merasa teringat-ingat kejadian itu terus dan seterusnya. Jadi trauma itu adalah luka baik kalau trauma fisik ya luka fisik. Kalau psikologis ya luka psikologis yang disebabkan oleh benturan. Kalau fisik berarti benturan, misalkan kita nabrak tembok begitu ya Pak. Begitu ya. Tapi kalau psikologis benturannya dengan event traumatik yang psikologis begitu. Nah, event traumatiknya sendiri itu tidak selalu menyebabkan seseorang mengalami trauma gitu. Tergantung dari banyak hal Mbak Iren. Bisa dari predisposisi genetiknya, artinya dia memang mudah untuk mengalami shock gitu, stres begitu. Ada juga orang yang tidak terlalu yang kuat, resilient begitu. Itu tergantung juga genetik juga. Yang kedua juga dari psikologisnya. Apakah dari dulu ya sudah ada event traumatik kecil-kecil yang tersusun begitu sehingga dia lebih rentan mengalami event traumatik yang berikutnya begitu. Dukungan sosial, coping stress dan sebagainya. Itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal itu. Nah, itu kira-kira. Oke, ada dua ya Pak. Berarti ada yang trauma fisik dan ada trauma psikologis gitu. Ya, betul. Nah, kejadian trauma ini kan bisa terjadi pada siapa saja, tapi mungkin nggak sih Pak terjadi pada bayi atau mungkin anak-anak kecil baru berusia 1 tahun, 2 tahun gitu? Sangat mungkin. Bahkan ketika kita lahir pun itu sebenarnya kita mengalami trauma karena iya benar. Jadi ada sudut pandang dari psikologi bilang kalau waktu kelahiran kita itu adalah trauma kita yang pertama. Pada umumnya ya, meskipun ada juga yang enggak dalam kandungan mungkin juga mendapatkan stresor tertentu. Tapi kebanyakan orang itu lahir kan nangis kan. Kenapa? Karena di dalam perut ibu kita itu nyaman sekali. Semuanya sudah terpenuhi, hawanya sudah juga enak begitu ya. Jadi ketika kita lahir, kita dipisahkan juga oleh tubuh ibu kita
artinya kita mengalami keterpisahan begitu. Lalu kita juga ada di suhu yang nggak enak juga, nggak sama dengan waktu di dalam kandungan. Makan juga nggak langsung disuapin begitu ya. Kita harus nangis dulu begitu. Kalau pipis juga sama seperti itu. Kecuali kalau ada di dalam perut ibu, kita makan tinggal langsung aja begitu. Nah, ini menimbulkan trauma tersendiri bagi anak bayi. Oleh karena itu biasanya ibu yang baru melahirkan biasanya harus dekat-dekat sama dia, attachment-nya harus bagus, sering-sering sering-sering menyentuh, mengelus dan sebagainya. Agar apa? Agar anak itu tidak kehilangan attachment, tidak kehilangan kelekatan, sehingga dia tidak merasa sendiri terpisah dari ibunya gitu. Jadi kan ini terpisah kan. Nah, ini juga trauma sendiri bagi anak bayi. Nah, di tahapan perkembangan selanjutnya itu banyak sekali trauma-trauma yang terjadi. Akan tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, trauma itu tidak selalu besar, Mbak Iren. Misalkan si anak ini kan biasanya punya kecenderungan untuk menarik perhatian atau dia mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, itu harus ada tanggapan dari orang di sekitarnya. Agar apa? Agar dia merasa solid bahwa dirinya itu ada. Nah, ketika anak itu nggak ditanggepin, dibiarin, ya. Ketika dia ngomong, ketika dia bersuara begitu ya, ketika dia nangis, dibiarin, maka tidak ada kesulitan di situ bahwa dirinya itu ada, eksistensialnya itu nggak kebentuk di situ, sehingga dia apa? Dia merasa kosong, dia merasa sendiri. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa mengakibatkan trauma, Mbak. Makanya itu juga akan membuat ketika dia agak gede, nanti ketika ada event traumatik, dia akan lebih mudah untuk reaksinya itu terlalu negatif karena dia sudah rentan begitu. Banyak hal yang sebenarnya traumatik bagi anak, dan perlu garis bawahi juga bahwa trauma-trauma yang terjadi itu sebenarnya tidak selalu membuat seseorang itu jelek, Mbak Iren. Tidak selalu membuat orang itu gangguan. Trauma-trauma yang akhirnya dirilis, akhirnya itu disembuhkan begitu ya, baik secara alami. Karena mekanisme trauma, penyembuhan trauma itu sebenarnya kita sudah punya, gitu loh. Oh, gitu. Betul. Akan tapi kadang-kadang terhalang karena ada suatu kondisi tertentu, ya, ada suatu kondisi tertentu sehingga tidak bisa terproses tuh kejadian traumanya di dalam otak kita, dan akhirnya menjadi macet, dan akhirnya menjadi apa? Gejala stres pasca trauma. Jadi trauma ini sebenarnya di dalam hidup kita itu sudah sangat familiar, Mbak Iren. Sangat familiar, dan tubuh menciptakan reaksi untuk menghindar dari trauma. Meskipun trauma-trauma itu kecil dan banyak begitu ya, akhirnya tubuh kita, baik tubuh beneran maupun psikologis kita, itu menyusun suatu reaksi untuk menghindari trauma-trauma itu, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk menghindari dari bahaya. Bayangkan kalau ketika Mbak Iren ada api, Mbak Iren pegang, atau ada Mbak Iren ada di tempat tinggi lalu nggak waspada, akhirnya jatuh kan, itu kan bahaya juga. Jadi sebenarnya trauma-trauma itu betul, trauma-trauma itu sudah familiar dalam kehidupan kita. Berarti jenis trauma itu sebenarnya banyak sekali ya, Pak. Bahkan even hal sekecil itu pun bisa jadi trauma bagi tubuh kita gitu. Betul. Nah, misal nih, kalau dengan kondisi traumanya karena suatu hal yang besar, karena dianiaya oleh orang tua atau abuse dan sebagainya gitu, gimana sih mengenali orang yang memiliki trauma atau anak yang memiliki trauma itu, Pak? Ya, tanda-tandanya seperti apa? Gini, kalau anak kecil mulai bayi sampai mungkin usia-usia SD gitu ya, pra-remaja begitu, mereka itu lebih mudah untuk ketawa, benar nggak? Lebih mudah untuk bermain gitu. Jadi mereka selalu fun, selalu mencari kesibukan untuk bersenang-senang. Pasti semuanya seperti itu secara naluriah. Karena mereka ada di dalam mode tumbuh, Mbak Iren. Jadi mereka ada di mode growth. Nah, ketika seseorang atau anak kecil itu tumbuh, baik itu tumbuh secara fisiologis maupun psikologis, mereka ada di mode tumbuh, dan ciri-cirinya adalah mereka itu senang, happy gitu. Nah, ketika anak itu sudah tidak happy, sudah sulit untuk bermain, menarik diri, berarti dia ada di mode untuk survival mode. Jadi survival mode itu adalah seseorang itu bagaimana caranya agar terhindar dari bahaya. Karena mode ada dua ya, mode bertumbuh dan mode bertahan. Mode bertumbuh adalah bagaimana dia belajar,
bagaimana dia mengembangkan social skill, bagaimana dia itu untuk mengembangkan organ-organ fisiologisnya begitu. Itu namanya mode tumbuh. Tapi kalau mode bertahan, dia bagaimana caranya lari dari bahaya. Nah, anak-anak yang lari dari bahaya atau mode bertahan, biasanya ciri-cirinya adalah mereka banyak diem, mereka banyak takut, mereka ngompol misalkan. Ngompol ini bukan karena toilet training yang salah ya, tapi dulunya sudah bagus toilet trainingnya, tapi tiba-tiba menjadi istilahnya regresi, kembali ke usia sebelumnya. Pemunduran begitu ya Pak? Pemunduran. Nah, ciri-ciri anak mengalami stres gitu loh. Dan juga mimpi buruk biasanya. Atau nggak mau atau istilahnya itu menarik diri dari teman-temannya. Biasanya anak kecil kan suka main bareng tuh. Dia udah mulai nggak mau tuh, mulai takut, mulai baper begitu. Dimarahin sedikit sama guru misalkan dia nangisnya sampai menarik diri dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya bisa begitu. Intinya adalah ketika dia tidak sesuai dengan naluriahnya, bahwa anak-anak itu sukanya bermain, senang-senang, kemungkinan itu mengalami stres. Berarti orang-orang di sekitar juga harus peka nih ya Pak, mau orang tuanya atau mau tantenya, mau omnya, siapapun itu harus peka dengan kondisi si anak ini tadi, mungkin untuk menekan kalau misalnya ada trauma ini biar tidak berkembang lebih lanjut begitu. Betul Mbak Iren.